Lingga adalah salah satu kerajaan Islam yang didirikan di Pulau Lingga. Kesultanan ini dibentuk pada tahun 1824 dari pecahan wilayah Kesultanan Johor Riau atas perjanjian yang disetujui oleh Britania Raya dan Hindia Belanda. Pendirinya adalah Sultan Abdul Rahman Muazzam Shah. Wilayah Kesultanan Lingga mencakup Provinsi Kepulauan Riau. Pusat pemerintahan Kesultanan Lingga awalnya berada di Tanjung Pinang, tetapi kemudian dipindahkan ke Pulau Lingga. Kesultanan Lingga berakhir pada tanggal 3 Februari tahun 1911 dan menjadi kekuasaan Hindia Belanda. Kesultanan ini berperan dalam pengembangan bahasa Melayu Riau sebagai bahasa standar yang kemudian ditetapkan sebagai bahasa Indonesia. Sejarah Kesultanan Lingga. Pada awalnya, Kesultanan Lingga adalah bagian dari Kesultanan Melaka yang kemudian diteruskan oleh Kesultanan Johor Riau. Pada tahun 1811, Sultan Mahmud Shah ketiga yang berkuasa di Kesultanan Johor Riau wafat sehingga terjadi perselisihan dalam penentuan pewaris. Akhirnya pihak Britania Raya dan Hindia Belanda turut campur dalam menentukan pewaris Kesultanan Johor Riau. Pihak Britania Raya mendukung putra tertua dari Sultan Mahmud Shah ketiga yaitu Tengku Husain. Sebaliknya, Hindia Belanda mendukung adik tiri dari Tengku Husain, yaitu Abdul Rahman. Penyelesaian pewaris kesultanan ditentukan dalam Traktat London yang diadakan pada tahun 1824. Keputusannya adalah membagi Kesultanan Johor Riau menjadi dua kesultanan, yaitu Kesultanan Johor dan Kesultanan Lingga. Kesultanan Johor berada dalam pengaruh Britania Raya, sedangkan Kesultanan Lingga berada dalam pengaruh Hindia Belanda. Abdul Rahman kemudian ditetapkan sebagai Sultan pertama dari Kesultanan Lingga dengan gelar Muazzam Shah. Pemerintahan. Pemerintahan di Kesultanan Lingga dibagi antara Sultan, yang dipertuan muda, dan ulama. Sultan memerintah dalam bidang militer, politik, ekonomi, dan perdagangan. Pusat pemerintahannya berada di Pulau Lingga. Sultan yang dipilih berasal dari para bangsawan Melayu. Yang dipertuan muda bertugas sebagai penasehat Sultan. Pusat pemerintahannya berada di Pulau Penyengat. Jabatan yang dipertuan muda diberikan kepada bangsawan Bugis. Peran ulama di Kesultanan Lingga adalah sebagai penasehat yang dipertuan muda dalam bidang rihlah ilmiah. Pemilihan Pulau Lingga sebagai pusat pemerintahan dikarenakan lokasinya yang strategis dalam bidang pertahanan. Pulau ini memiliki dataran yang luas di sekeliling Sungai Dai. Selain itu, sungainya dapat dilayari hingga ke bagian hulu, sehingga pasukan Hindia Belanda sulit menjangkaunya. Perairan sungai ini juga berubah-ubah sesuai dengan pasang surut air, sehingga sangat sulit dijangkau oleh kapal pada waktu tertentu. Politik. Politik dalam negeri Kesultanan Lingga cukup stabil. Pembagian kekuasaan antara suku Bugis dan suku Melayu dapat terkendali. Sebaliknya, Kesultanan Lingga berada di wilayah dengan perpolitikan luar negeri yang rumit dan tidak stabil. Kerajaan-kerajaan yang ada di sekitarnya sering melakukan persaingan antar kekuasaan. Selain itu, pejabat pemerintahan dari Kesultanan Lingga juga sering berselisih. Kondisi politik semakin rumit setelah kedatangan Portugis, Hindia Belanda, Britania Raya dan Jepang. Wilayah-wilayah di Kepulauan Riau, Semenanjung Melayu, dan pesisir timur Pulau Sumatera tidak dapat sepenuhnya dikendalikan. Keagamaan. Kesultanan Lingga menjadi salah satu pusat kegiatan pembelajaran Islam di kawasan Melayu. Para ulama berdatangan ke Pulau Penyengat untuk mengajarkan ilmu keislaman. Bersamaan dengan ini, di Kesultanan Lingga juga mulai banyak penganut paham tasawuf. Tarekat yang berkembang pesat adalah Tarekat Naqsyabandiyah. Pada masa Kesultanan Lingga, paham fikih dan tasawuf yang paling berpengaruh adalah pemikiran Abu Hamid Al-Ghazali.
Pemikirannya diajarkan oleh Raja Ali Haji yang telah berguru kepada para ulama di Madinah dan Mekah. Kebudayaan. Kesultanan Lingga telah mengembangkan tradisi tulis-menulis untuk kepentingan ilmu pengetahuan dalam bidang sastra dan keagamaan. Naskah-naskah ditulis menggunakan abjad Jawi. Kesultanan Riau Lingga membuat kamus bahasa Melayu dan menjadikannya sebagai sebuah bahasa standar. Pada tahun 1850, Kesultanan Lingga membangun sebuah percetakan surat kabar dengan tulisan dengan abjad Jawi dan abjad Latin. Jenis cetakannya adalah cetakan litograf. Selain itu, di Kesultanan Lingga juga dibentuk perkumpulan para cendekiawan yang menulis karya-karya ilmiah dan menerjemahkan buku-buku berbahasa asing, terutama buku keagamaan yang menggunakan bahasa Arab. Kesultanan Lingga juga mengembangkan bahasa Melayu, terutama bahasa lisan di kalangan istana. Bahasa Melayu ini kemudian disebarkan untuk digunakan oleh masyarakat umum. Bahasa Melayu kemudian disempurnakan menjadi bahasa baku di Pulau Penyengat. Pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Muzaffar Shah, Kerajaan Lingga menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi. Bahasa ini kemudian ditetapkan sebagai bahasa persatuan pada Kongres Pemuda Indonesia yang diadakan pada tahun 1928 dengan sebutan baru yaitu Bahasa Indonesia. Daftar Sultan Lingga dan masa kepemimpinannya. 1. Sultan Abdurrahman. Tahun 1819 sampai tahun 1832. Sultan Abdurrahman adalah sultan pertama dari Kesultanan Lingga. Ia adalah putra dari Sultan Mahmud Shah ketiga yang berkuasa di Kesultanan Johor Riau. Setelah ayahnya wafat, kesultanannya dibagi menjadi dua, yaitu Kesultanan Johor Singapura dan Kesultanan Lingga. Pembagian wilayahnya ditentukan oleh Britania Raya dan Hindia Belanda dalam Traktat London yang ditetapkan pada tahun 1824. Wilayah Kesultanan Johor Singapura mencakup Johor, Singapura, Pahang, dan Terengganu. Sedangkan wilayah Kesultanan Lingga mencakup Pulau Lingga, Pulau Singkep dan Riau. 2. Sultan Muhammad Shah. Tahun 1832 sampai tahun 1841. Sultan Muhammad Shah menggantikan ayahnya yaitu Sultan Abdurrahman yang wafat pada 12 Rabiul Awal 1284 Hijriah 1832 Masehi. Ayahnya dimakamkan di Bukit Cengkil Daik. Nama asli dari Sultan Muhammad Shah adalah Tengku Besar. Sultan Muhammad Shah wafat pada tahun 1841 dan dimakamkan di Bukit Cengkeh. Sebelum wafat, ia telah menunjuk putranya yang bernama Tengku Mahmud sebagai pewaris. 3. Sultan Mahmud Muzaffar Shah. Tahun 1841 sampai tahun 1857. Pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Muzaffar Shah, Kesultanan Lingga menjadi salah satu kerajaan yang memiliki pengaruh besar bagi suku Melayu Riau. Kekuasaannya diberhentikan oleh Gubernur Jenderal Belanda pada tanggal 23 September tahun 1857. 4. Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah. Tahun 1857 sampai tahun 1883. Pengganti Sultan Mahmud Muzaffar Shah adalah pamannya yang bernama Tengku Sulaiman. Gelarnya adalah Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah. Pelantikannya sebagai Sultan diadakan pada tanggal 10 Oktober tahun 1857. Ia memerintah hingga wafat pada tanggal 17 September tahun 1883. Pemakamannya berada di Bukit Cengkeh. 5. Sultan Abdurrahman Muazzam Shah. Tahun 1883 sampai tahun 1913. Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah tidak mempunyai keturunan, sehingga penggantinya adalah putri Sultan Mahmud Muzaffar Shah yang bernama Fatimah. Suami dari Fatimah adalah yang di pertuan muda ke-10 bernama Raja Muhammad Yusuf,
sehingga kekuasaannya diberikan kepada anaknya yang bernama Raja Abdurrahman. Setelah dilantik pada tahun 1883, Raja Abdurrahman diberi gelar Sultan Abdurrahman Muazzam Syah. Pada tahun 1903, ia memindahkan pusat pemerintahan ke Pulau Penyengat. Kesultanan Lingga mengalami perkembangan pesat selama masa pemerintahannya. Sultan Abdurrahman Muazzam Syah mendirikan perkumpulan Rushdiyah di Pulau Penyengat yang kemudian menjadi pusat perkembangan politik, budaya, dan kemasyarakatan. Ia menjadi sultan terakhir dari Kesultanan Lingga setelah Hindia Belanda memutuskan untuk membubarkan kerajaan ini pada tanggal 10 Februari tahun 1911. Keputusan ini ditetapkan karena Sultan Abdurrahman Muazzam Syah tidak patuh terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Setelah diberhentikan sebagai sultan, ia bersama para bangsawan akhirnya pindah ke Singapura. Peninggalan Masjid Raya Pulau Penyengat. Masjid Raya Pulau Penyengat didirikan di Pulau Penyengat. Pada masa Kesultanan Lingga, masjid ini digunakan sebagai pusat administrasi kesultanan. Di dalam masjid terdapat banyak naskah kuno berupa Al-Quran hasil tulisan tangan. Mushaf Al-Quran. Mushaf Al-Quran Kesultanan Lingga ditemukan di Masjid Raya Pulau Penyengat dan di Museum Linggam Cahaya. Sebagian besar mushaf telah lapuk, tidak utuh dan penulisannya anonim. Mushaf-mushaf yang utuh dan tidak anonim yaitu Mushaf Ali bin Abdullah Al-Bugisi Al-Syafi'i, 1752 Masehi, dan Mushaf Abdul Rahman Stanbul, 1867 Masehi. Naskah keagamaan. Naskah-naskah keagamaan dari Kesultanan Lingga ditemukan di Pulau Lingga. Bentuknya terbagi menjadi dua jenis, yaitu cetakan dan tulis tangan. Pembahasan dari naskah-naskah tersebut adalah tentang ilmu fikih, tauhid, hadis, dan tasawuf. Sebagian besar naskah tidak mencantumkan nama penulis dan tahun penulisannya. Naskah-naskah ini disimpan di Museum Bait Lingga dan di kediaman Tengku Husin yang merupakan salah satu keturunan dari penguasa Kesultanan Lingga. Naskah pengobatan. Naskah-naskah pengobatan yang ditemukan menggunakan abjad Jawi. Pemilik naskah bernama Raja Malik. Salah satu naskah berjudul Kitab Obat Sopak. Isinya membahas tentang penggunaan metode zikir Asmaul Husna dalam mengobati belang-belang berwarna putih yang muncul di tangan atau kaki. Selain itu, ditemukan sebuah naskah yang membahas tentang pengobatan yang dapat meningkatkan kualitas hubungan suami istri dalam berumah tangga. Naskah ini ditulis dalam bahasa Melayu. Naskah administrasi kesultanan. Isi dari naskah-naskah administrasi yang ditemukan adalah mengenai keadaan pemerintahan pada masa keemasan dari Kesultanan Lingga. Naskah ditulis dengan abjad Jawi dan disimpan di Museum Lingga Cahaya. Naskah penting yang penting diantaranya yaitu tentang pembukaan lahan perkebunan di Pulau Selayar, 1327 Hijriah, keterangan kelahiran dan kematian penduduk, 1307 Hijriah, keterangan penunjukan dan hasil kerja kapten kapal, 1311 Hijriah, dan pengangkatan Raja Riau yang bernama Raja Muhammad, 1855 Masehi.